Ini dia kelebihan dan kekurangan bekerja di Korea Selatan skema G2G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Neo Korea. Teman-teman, di saat ini saya sedang bekerja, namun sambil saya bekerja, saya akan selalu memberikan informasi kepada teman-teman semua karena saya ingin teman-teman para CPNI bisa bekerja di Korea Selatan dengan baik dan benar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan bekerja di Korea Selatan skema G2G. Untuk program G2G adalah program pemerintah yang dimana bekerja sama dengan Korea untuk mengirim pekerja Indonesia di beberapa sektor. Ada sektor manufaktur, sektor fishing atau perikanan, sektor shipbuilding, dan yang baru ada sektor servis 1 dan servis 2. Ada di perhotelan, ada di restoran, dan di berbagai macam tempat ya guys ya. Dan sektor G2G ini tentunya ada kelebihan dan kekurangan guys. Kelebihan dan kekurangannya yang saya ketahui ya guys ya. Yang pertama adalah gajinya lumayan bagus guys, karena di Korea itu termasuk negara yang gajinya lumayan guys. Terbukti banyak sekali negara-negara yang ingin bekerja di Korea Selatan, dan gajinya itu pun sama seperti pekerja Koreanya sendiri guys. Kalau yang levelnya masih pekerja kasar kayak gitu ya guys ya, itu sama, kelebihannya seperti itu. Kalau masalah UMR pun di Korea itu UMR-nya rata semua guys. Rate misalnya sekarang 2 juta berapa, 2 juta 60.000 ya kalau nggak salah, itu ya semua se-Korea itu segitu guys. Tidak ada yang berbeda. Yang membedakan adalah lemburnya aja guys. Terus kelebihan yang kedua yaitu asuransi kesehatan. Di Korea untuk G2G atau resmi ya, itu pasti ada asuransi kesehatan, walaupun asuransinya itu dari uang kita sendiri ya guys. Tapi apabila kita maaf ya, ada kecelakaan, ada sakit, ada ingin periksa dan lainnya, itu di cover oleh asuransi kesehatan guys ya. Kalau di tempat kita di Indonesia seperti BPJS Ketenagakerjaan kayak gitu guys. Tapi nggak bisa dibuat untuk operasi plastik atau apa untuk tanam gigi, itu nggak bisa guys. Atau operasi mata lasik itu nggak bisa. Yang bisa itu untuk kesehatan diri kita, kayak untuk penyakit dalam juga bisa. Kalau misalnya ada kecelakaan, tangan kita kena ya, misalnya jari kita putus pun itu ada asuransi kesehatannya guys. Dan temen aku yang di sini pernah mengalami kecelakaan ya guys ya, tangannya terkena conveyor, itu sampai sekarang pun asuransi kesehatannya masih cair guys. Dan ketika kita nggak bisa bekerja ya, kita ada di rumah sakit kayak gitu sedang perawatan, itu pun gajinya pun masih tetap keluar guys. Itu dari pemerintah, itu mungkin dari asuransi kesehatannya itu ya guys ya. Terus kelebihan yang selanjutnya yaitu Kukmin atau dana pensiun. Walaupun dana pensiun ini aslinya sih dibayarkan oleh kita ya guys ya, tapi ada dana pensiun yang diambil dari perusahaan kita guys. Jadi kalau bisa dibilang kita kayak semacam nabung deposito kayak gitu ya guys ya. Ada yang 1 bulannya 100, ada yang 200, itu setiap perusahaan berbeda-beda guys. Dan nanti diambilnya itu pas waktu kita selesai kontrak. Nah, itu kalau kita tahu ternyata ada uang segitu, kan kita kayak semacam kena durian runtuh kayak gitu ya guys ya. Oh, ternyata tiba-tiba ada uang sekian, itu bisa menjadi kain uang pensiun kita untuk modal di Indonesia guys. Tapi kebanyakan yang saya tahu itu teman-teman malah membeli kayak semacam mobil, semacam barang-barang istimewa kayak gitu guys. Ya nggak apa-apa sih, tapi ya sebaiknya sih harus itu ya, harus sebijaksana mungkin lah menggunakan dana pensiun itu ya.
bagusnya sih untuk modal gitu ya guys ya, karena kita sudah pensiun. Tapi kebanyakan pada untuk beli mobil, untuk beli barang-barang yang istimewa seperti itu guys ya, nggak pak ya, makanya salah sih, itu kelebihannya itu ya guys, apa, dana pensiun atau kukmin. Terus yang selanjutnya yaitu kita bisa jalan-jalan kemanapun yang kita mau di Korea guys, karena di Korea itu tempat destinasinya itu kan sangat banyak ya guys ya. Walaupun kita cuma di tempat daerah kita, itu kita bisa kayak semacam di upload di Facebook, di Instagram, itu seperti kita jalan-jalan kemana gitu ya, padahal kita ya cuma jalan-jalan di situ aja guys. Itu enaknya seperti itu. Dan kelebihannya di Korea pun kayak seperti PNS gitu ya guys ya, kerjanya biasanya cuma Senin sampai Jumat aja, Sabtu Minggu libur gitu guys. Itu kelebihan yang saya ngalamin ya guys ya. Dan juga di sini juga banyak teman-teman kita tentunya ya guys ya, jadi kita nggak usah takut, nggak usah nggak usah merasa asing sendirian di Korea ya guys, karena kita banyak banget teman Indonesia di sini. Apalagi kita kalau berkunjung ke daerah-daerah seperti Ansan, macam Kimhae, itu orang Indonesianya luar biasa banyak banget guys. Ini saya sambil kerja ya guys ya. Itulah kelebihan kita bekerja di Korea Selatan dengan skema G2G Korea. Terus kekurangannya apa? Kekurangan bekerja di Korea itu adalah kalau kita Muslim guys ya. Kalau kita Muslim itu kita otomatis menjadi minoritas guys. Kalau minoritas ya tahu sendiri ya, kalau minoritas ya kita susah guys untuk melakukan ibadah-ibadah orang Muslim ya guys ya. Kita mau sholat, kita mau mencari musola, mencari masjid, susahnya minta ampun. Apalagi kalau pas di tempat-tempat wisata itu ya guys, di sini nggak menyediakan yang namanya musola ataupun ya tempat sekedar untuk ibadah, itu nggak ada. Jadi kita kesusahan kalau di sini, otomatis kita menjadi minoritas. Dan makanannya guys, makanannya di sini kalau kita benar-benar orang yang benar-benar menjauhi tentang keharaman ya guys ya, itu di sini susah mencari makanan-makanan yang halal guys, karena kebanyakan makanan Korea itu pasti ada kandungan goginya, ada kandungan entah itu minyak babi, entah itu kulit babi. Pokoknya di sini makanan-makanan di Korea itu ramyeon itu kebanyakan itu pasti ada kandungan babinya guys. Jadi kalau kita benar-benar orang yang Muslim yang taat, itu sangat susah kita bekerja di Korea Selatan. Apalagi yang bekerja di Korea Selatan, kita mendapatkan jatah makan di Korea, jatah makan di pabrik gitu ya guys ya. Wah itu pastinya nggak bakalan enggak, itu makanannya pasti ada babinya guys. Entah itu daging babi, entah itu kulit babi, itulah pokoknya susah kalau di sini. Yang enak tuh ya yang masak sendiri gitu ya guys ya. Jadi kita bisa milih-milih kayak gitu guys. Dan untuk kita makan daging ayam pun, ayam atau bebek pun di sini kan caranya belinya kan tidak menggunakan cara-cara Islam ya guys ya. Jadi memang susah. Misalnya kita mau beli nugget, mau beli gorengan-gorengan yang terbuat dari ayam pun di sini, kalau misalnya kita benar-benar orang yang taat sama agama kita, agama Islam ya, itu sangat susah. Terus kekurangannya yaitu kita di sini itu bukan pekerja profesional ya guys ya. Kita itu pekerja non profesional, non skill bisa dikatakan seperti itu. Jadi ya kalau misalnya mandor menyuruh kita apa aja itu kita harus lakukan guys, seperti nyapu-nyapu, seperti membersihkan genteng, membersihkan got, suruh nyabutin rumput, suruh bersihin toilet dan lain sebagainya. Itu kita harus mau, soalnya kita bukan pekerja profesional di sini. Malahan kalau pas lagi waktunya sepi ya, waktu pekerjaan lagi pas sepi guys, itu pekerjaan apa aja kita lakukan guys. Ada macul juga kita lakukan ya, macul di kebunnya Sajang ya,
pas nggak ada kerjaan gitu ya guys ya. Kalau ada kerjaan itu seperti itu. Saya juga pernah pernah disuruh untuk apa, menggali got ya, got karena banyak lumpurnya itu saya suruh macul guys. Wah itu bener-bener capek nah minta ampun. Ya itu seperti itu guys, karena kita di sini kerjanya bukan pekerja profesional, jadi ya pekerjaan apa aja kita lakukan, ngepel lah apa aja semuanya kayak gitu guys. Terus biasanya juga ada mandor atau sajan yang diskriminasi guys, masalah tentang keagamaan guys. Soalnya kan masih ada fobia Islam juga ya guys ya di sini. Ada temen aku yang sampai tidak boleh sembahyang kayak gitu guys. Padahal dia sudah ngomong cuma minta waktu 5 menit aja, tetap nggak boleh karena memang ada fobia Islam juga kayak gitu guys. Nah itu ya guys ya, buat pekerja yang melalui program G2G kita harus siap kerja serabutan ya guys ya. Jangan dikira di Korea itu kerjanya cuma seperti saya kayak gini, enggak guys. Ini karena waktu bekerja seperti ini. Kalau pas lagi kerja yang seperti tadi yang saya katakan, saya pastinya tidak bisa membuat video seperti ini guys. Jadi walaupun di atas kertas kita kerja sebagai operator dan tak jarang kita juga melakukan pekerjaan seperti tadi ya, bersih-bersih, melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan job desk kita dan sebagainya, kita harus terima aja guys, karena kita di sini ya namanya pekerja non skill S9 itu ya guys. Terima kasih, ya itu aja kawasan dari saya, semoga bisa menambah pengetahuan kalian yang ingin bekerja di Korea Selatan atau yang lagi menunggu penerbangan kayak gitu ya guys. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen, share. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Sarang